Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Al-Mukarram guru kita, Guru Haji Ramli. Saya hormati, saya muliakan pula Al-Mukarram Bapak Imam kita, Bapak Haji Murjani, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat, seluruh jamaah tarawih yang hadir pada malam ini tanpa kecuali. Saya hormati, saya muliakan, dan insya Allah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati Allah, dalam salah satu riwayat diceritakan yang maksudnya bahwa suatu ketika ada seorang Yahudi bertanya kepada sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Yahudi ini? Wahai Ali, untuk apa kamu beribadah? Untuk apa kamu capek-capek berpuasa? Untuk apa capek-capek sholat 5 waktu, mondar-mandir ke masjid berjamaah? Padahal surga dan neraka itu tidak ada. Tidak ada surga dan neraka. Jadi sahabat Rasulullah Ali radhiyallahu anhu menjawab, wahai orang Yahudi, andai kata surga dan neraka tidak ada, andai kata nanti kita sudah pada mati, surga dan neraka itu tidak ada, berarti kamu aman, aku pun aman. Tapi andai kata ada surga dan neraka nanti, saya aman, kamu tidak aman. Ini jawaban cerdas. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita capek-capek untuk ibadah? Kenapa capek-capek datang tarawih, capek-capek puasa? Karena kita sadar dan menyadari bahwa kita akan dikubur nanti cepat atau lambat. Ya, ibadah ini adalah modal. Cepat atau lambat kita pasti mati. Iya. Dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ya, yang maksudnya bahwa kuburan itu dalam sehari 5 kali berteriak mengingatkan kita kepada orang-orang yang masih hidup ini. Apa kata kuburan? Wahai orang-orang yang masih hidup, jamaah At-Taubah pada umumnya, maksudnya seperti termasuk saya. Ana baitu wahdah, saya adalah tempat kesendirian. Iya, jadi orang dikubur itu sendiri, tempat kesendirian. Oleh karena itu siapkan temanmu. Ini teman dalam hal ini bukan teman sepergaulan atau ayah, ibu atau saudara. Teman dalam hal ini adalah hasil ibadah kita. Apa itu? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menemani kita di dalam kubur nanti, pahala membaca Al-Quran, kata kuburan. Yang bisa menemani kita di dalam kubur adalah pahala membaca Al-Quran. Ini mumpun ini bulan Ramadan, banyak-banyak membaca Al-Quran. Kalau bisa, seandainya bisa setiap hari khatam Quran, berlipat ganda pahala, luar biasa.
Yang kedua kata kuburan, wa ana baitul zulmah, aku adalah tempat gelap gulita, tempat gelap. Oleh karena itu, siapkan lampu, siapkan cahaya, siapkan penerang kalau masuk dalam kuburan, karena kita pasti masuk nanti. Siapkan, bukan genset disiapkan, bukan lampu senter, tapi apa yang disiapkan untuk memasuki kuburan nanti, yaitu pahala qiyamul lail, salat malam, salat tarawih, pahala salat sunnah-sunnah yang lain, pahala salat 5 waktu. Kalau begitu aman kita, karena kita semua ahli salat. Kemudian kata kuburan yang ketiga, ana badut turab, aku adalah tempat penuh dengan tanah, kiri kanan tanah, atas bawah tanah, ya, depan belakang tanah melulu di kuburan. Oleh karena itu, siapkan alas, tikar, ya, bukan tikar seperti biasa yang disiapkan. Biasa kita bawa tikar ke kuburan, tapi untuk di tempat guru aja pasti baca doa, ya. Bukan itu maksudnya. Untuk orang yang mati ini, siapkan tikar, siapkan alas. Apa alasnya? Yaitu pahala amal saleh kita, amal-amal kebaikan kita yang kita lakukan sehari-hari. Itu menjadi alas nanti di alam kubur kita. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata kubur, wa ana baitul afai, aku adalah tempatnya ular berbisa. Oleh karena itu, siapkan racun, siapkan pelindung. Ya, bukan racun timeng. Racun ular ini apa? Pahala membaca basmalah, kata kubur. Pahala membaca basmalah. Itulah makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW setiap memulai sesuatu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata itu tujuannya itu, bapak-bapak ibu. Pahala membaca basmalah. Inilah racun-racunnya ular-ular berbisa nanti kalau kita masuk dalam kubur. Binatang-binatang berbuas kita racuni semua nanti dengan memperbanyak kita membaca basmalah. Kemudian yang kelima adalah kata kuburan, aku ini adalah soal munkar wa nakir, ya, wa ana itu soal munkar wa nakir, aku adalah tempatnya munkar wa nakir bertanya, menanyai kalian kalau kamu sudah masuk dalam kubur. Siapkan jawabannya, siapkan kunci jawaban. Kunci jawabannya apa? Kunci jawabannya kata kuburan, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Makanya kalau ada orang meninggal yaitu dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, aman di kuburan. Jadi baca banyak, berzikir, membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah supaya ada kunci jawaban. Kalau kita baca banyak membaca kepalanya nanti, itu nanti yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari munkar wa nakir sudah kita jawab. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini menjadi motivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.